Bryan Mbeumo kembali ke Brentford, namun kali ini berseragam Manchester United. Tegakah penyerang Kamerun ini membobol gawang mantan klubnya? Striker legenda Manchester United meninggalkan lapangan latihan ketika Cristiano Ronaldo terlalu banyak menggiring bola. Hal ini juga harus dilakukan Benjamin Sesko agar mendapatkan bola dari rekan timnya. Apakah kualitas Senne Lammens ternyata tidak sebagus itu, sehingga ia belum mendapatkan kesempatan bermain? Here we go, Manchester United kembali mendapatkan talenta muda berbakat dari Amerika Latin. Akankah ia mengikuti kesuksesan Leny Yoro yang langsung menembus skuad utama di usia belia? Dituduh menjadi biang kerok kekalahan atas City, Luke Shaw menjawab kritik Roy Keane dengan bermain ganas dan mengalahkan Chelsea sebagai kapten. Pertandingan Premier League akhir pekan ini mempertemukan Brentford dengan Manchester United di GTEC Community Stadium. Laga ini menarik perhatian karena menjadi momen kembalinya Bryan Mbeumo ke markas lamanya. Pemain asal Kamerun itu pernah menjadi ikon Brentford dengan torehan 70 gol dalam 242 penampilan. Sebelum hijrah ke United pada musim panas lalu dengan nilai transfer fantastis, kehadirannya tentu menambah bumbu emosional dalam duel ini, sebab ia akan menghadapi supporter yang dulu selalu mendukungnya. Melihat 5 pertemuan terakhir, Manchester United masih unggul dengan 4 kemenangan, sementara Brentford hanya sekali menang. Namun kemenangan Brentford yang paling diingat adalah saat menaklukkan United 4-3 di Mei tahun 2025. United juga punya trauma ketika dipermalukan 0-4 di kandang Brentford pada 2022. Statistik ini menunjukkan bahwa meski United lebih dominan, Brentford tetap berbahaya, khususnya di kandang sendiri. Dari sisi komposisi pemain, kedua tim menghadapi masalah. United tidak bisa memainkan Casemiro akibat skorsing kartu kuning, sehingga Manuel Ugarte diprediksi akan mengisi lini tengah bersama Bruno Fernandes. Altay Bayindir kemungkinan besar tetap dipercaya di bawah Mistar, didukung lini belakang Matthijs De Ligt, Leny Yoro, dan Luke Shaw. Di depan, Benjamin Sesko, Mbeumo, serta Matheus Cunha menjadi opsi utama. Sementara itu, kondisi Brentford sedang tidak bagus. Bersama pelatih baru Keith Andrews, klub asal London ini hingga pekan kelima telah menelan 3 kekalahan serta hanya mencatat 1 kemenangan dan 1 kali seri. Alhasil, Brentford kini terperosok ke papan bawah klasemen di posisi ke-17. Musim ini Brentford kehilangan figur-figur penting mereka, mulai dari pelatih Thomas Frank yang kini melatih Spurs, Bryan Mbeumo yang akan menjadi lawan di akhir pekan ini, Yoane Wissa sang ujung tombak yang hengkang ke Newcastle, dan Christian Norgard yang kini berseragam Arsenal. Dengan kondisi lawan yang sedang tidak baik-baik saja, United mempunyai kesempatan emas untuk membawa pulang poin penuh dari GTEC Community Stadium. Manchester United kembali menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun fondasi masa depan klub. Kali ini, Setan Merah dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal untuk merekrut Christian Orozco, gelandang bertahan muda asal Kolombia. Nama Orozco mungkin belum begitu familiar bagi publik luas, tetapi di level usia muda ia sudah cukup diperhitungkan. Saat ini berusia 17 tahun, Orozco bermain untuk Fortaleza CIF dan bahkan dipercaya menjadi kapten tim nasional Kolombia U17. Perannya cukup vital ketika membawa negaranya menembus final kejuaraan Amerika Selatan U17 pada musim semi lalu. Jurnalis ternama Inggris Ben Jacob membocorkan, transfer ini sangat diinginkan oleh Direktur Perekrutan United Christopher Vivell. Orozco adalah pemain tengah defensif, 17 tahun saat ini dan ia akan bergabung dengan Manchester United ketika dia berusia 18. United menilai Orozco sebagai salah satu talenta potensial dengan prospek menembus tim utama di masa depan. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan membaca permainan, disiplin menjaga area tengah, serta kualitas kepemimpinan yang matang untuk usianya. Gaya permainannya sering mengingatkan kita kepada sosok Claude Makélélé. Bahkan beberapa orang menilai Orozco mempunyai atribut yang lebih lengkap. Meski begitu, ia baru bisa resmi bergabung ke Old Trafford setelah berulang tahun ke-18, sesuai dengan regulasi transfer internasional. Hingga Juli mendatang, Orozco akan tetap memperkuat Fortaleza CIF sebelum akhirnya hijrah ke Manchester di awal musim depan. Kasus ini mengingatkan pada perekrutan Sekou Kone dari Mali pada 2024 lalu. Kone juga datang dengan label prospek masa depan setelah tampil impresif di Piala Dunia U17. Pola perekrutan semacam ini semakin sering dilakukan United sejak aturan Brexit membatasi transfer pemain muda dari Eropa. Sebagai gantinya, klub memperluas jangkauan scouting ke Amerika Selatan dan Afrika. Bukan hanya Orozco, pada Januari lalu United juga menyepakati transfer Diego Leon dari Cerro Porteño dengan nilai mencapai 7 juta pound termasuk bonus. Semua langkah ini menegaskan bahwa klub tidak hanya fokus membangun skuad utama, tetapi juga menyiapkan generasi berikutnya. Orozco jelas bukan jaminan kesuksesan instan,
Namun keberadaannya memberi harapan bahwa lini tengah United di masa depan bisa lebih kokoh dan kompetitif. Benjamin Sesko mungkin baru seumur jagung di Manchester United, tapi tekanan yang ia hadapi sudah sangat besar. Didatangkan dari RB Leipzig dengan harga 66 juta pound, penyerang muda asal Slovenia itu diharapkan menjadi mesin gol baru di era Ruben Amorim. Namun, 6 pertandingan sudah dilalui, dan belum ada satupun gol atau assist tercatat atas namanya. Situasi ini membuat legenda United Rio Ferdinand angkat bicara dengan pesan yang cukup unik. Ferdinand menyinggung nama Ruud van Nistelrooy, penyerang legendaris yang dikenal sangat haus gol saat memperkuat Setan Merah. Van Nistelrooy, kata Ferdinand, tidak pernah ragu untuk menuntut bola dari rekan-rekannya. Bahkan ada kisah terkenal, ketika ia merasa jengkel sampai meninggalkan latihan karena Cristiano Ronaldo terlalu banyak melakukan step over dan tidak banyak memberi umpan kepadanya. Menurut Ferdinand, mentalitas seperti inilah yang harus ditiru Sesko. Bagi Ferdinand, masalah Sesko bukan hanya soal kualitas, melainkan keberanian untuk menunjukkan karakter. Ia harus berani memberi instruksi, baik lewat pergerakan tanpa bola atau secara langsung menyampaikan kepada rekan setim setelah pertandingan. Dengan kata lain, Sesko harus lebih vokal dan membuat dirinya tidak bisa diabaikan. Kenyataannya, Sesko memang masih kesulitan mendapatkan suplai bola. Ia jarang menyentuh bola, apalagi mendapat peluang emas. Situasi ini mengingatkan pada Rasmus Højlund, yang juga sempat mengalami kesulitan besar saat bermain di United. Namun ada secercah harapan. Saat melawan Chelsea, Sesko sempat menunjukkan tanda-tanda chemistry dengan Bryan Mbeumo yang berujung pada kartu merah untuk kiper Robert Sanchez. Tetapi untuk benar-benar berkembang, Sesko perlu lebih dari sekedar momen singkat. Ia perlu kepercayaan diri untuk menuntut bola, dan keberanian untuk bersuara di ruang ganti. Jika mampu melakukannya, sebagaimana Van Nistelrooy dulu, bukan tidak mungkin Sesko bisa menjadi striker mematikan yang United butuhkan. Pertanyaannya, apakah ia punya karakter cukup kuat untuk mengikuti jejak sang legenda, atau justru terjebak dalam cerita yang sama seperti Højlund sebelumnya? Transfer Senne Lammens ke Manchester United pada deadline day bursa musim panas menjadi salah satu kejutan besar. Kiper muda Belgia itu didatangkan dari Royal Antwerp dengan harga 18 juta pound sterling dan disebut-sebut sebagai investasi jangka panjang klub. Namun, pertanyaan besar kini muncul, kapan sebenarnya Lammens akan mendapat kesempatan bermain di tim utama? Sejauh ini, Ruben Amorim masih mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Altay Bayindir. Padahal, statistik menunjukkan performa Bayindir belum konsisten. Dari semua kiper Premier League musim ini, ia hanya berada di urutan ke-16 dalam persentase penyelamatan. Kesalahan-kesalahan kecilnya di laga melawan Arsenal dan Burnley juga membuat banyak pihak meragukan apakah ia cukup tangguh untuk menjadi pilihan utama jangka panjang. Di sisi lain, Lammens punya catatan yang menjanjikan. Musim lalu di Belgia, ia mencatatkan 173 penyelamatan, angka tertinggi di antara semua kiper di Liga Top Eropa. Ia juga sukses menggagalkan 4 penalti, dengan persentase penyelamatan mencapai 77%. Bukan hanya refleks, distribusi bolanya pun cukup baik, dengan akurasi umpan di atas 70%. Tak heran jika banyak pengamat, termasuk Toby Alderweireld, menilai Lammens punya modal yang cocok untuk sepak bola Inggris. Meski demikian, Amorim tampak berhati-hati. Ia menegaskan bahwa Premier League adalah lingkungan yang keras bagi seorang kiper muda, dan kesalahan di awal karir bisa memengaruhi kepercayaan diri. Karena itulah, Lammens belum diberi debut, bahkan ketika United tersingkir dari Carabao Cup. Kini, kemungkinan besar debutnya akan datang langsung di Premier League, tanpa pemanasan di kompetisi yang lebih ringan. Banyak yang melihat ini bukan soal jika, tetapi soal kapan. United jelas membeli Lammens untuk masa depan. Namun tekanan besar di posisi kiper membuat waktunya bisa datang lebih cepat dari perkiraan. Pertanyaannya, apakah Amorim berani memberinya kesempatan dalam waktu dekat, atau memilih menunggu hingga Januari di ajang FA Cup? Fans United juga terpecah. Sebagian sudah tidak sabar ingin melihat penampilan Lammens, sebagian lain tetap setuju dengan Amorim untuk tidak buru-buru menceburkan dirinya ke dalam arena pertempuran yang sekeras Premier League. Manchester United berhasil meraih kemenangan penting atas Chelsea, namun perhatian juga tertuju pada pernyataan Luke Shaw setelah menerima kritik pedas dari Roy Keane. Dalam laga derby Manchester sebelumnya, Keane menyoroti buruknya pertahanan Shaw saat Jeremy Doku mencetak gol pembuka. Keane menilai Shaw bermain seolah-olah enggan melakukan tackle, sebuah kritik yang cukup tajam dari mantan kapten legendaris United tersebut. Shaw tidak menampik hal itu. Ia bahkan mengakui bahwa ucapan Keane ada benarnya. Tentu saja menyakitkan, karena dia adalah salah satu kapten terbaik dalam sejarah Manchester United. Namun, saya memang tidak tampil di level saya. Saya tidak membutuhkan kritikan Roy Keane untuk menyadari hal itu, ungkapnya. Meski demikian, Shaw langsung merespons dengan penampilan yang jauh lebih sulit saat menghadapi Chelsea. Ia turut berperan dalam terciptanya gol Casemiro di babak pertama dan bahkan dipercaya mengenakan ban kapten setelah Bruno Fernandes ditarik keluar.
Keputusan tersebut menjadi bukti nyata bahwa manajer masih menaruh keyakinan penuh terhadap dirinya. Kim sebelumnya menuding Shaw telah terlalu lama lolos dari kesalahan. Namun, sang bek kiri timnas Inggris itu menegaskan tekadnya untuk menjaga konsistensi. Saya tahu betapa bagusnya saya bisa bermain, dan saya yakin mampu mempertahankan performa di level tertinggi. Tegasnya, kritik keras memang menyakitkan, tetapi bisa menjadi motivasi. Pertanyaannya kini, apakah Luke Shaw mampu menjadikannya sebagai titik balik untuk tampil lebih konsisten bersama Manchester United? Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.